Saya Beni Ananda, pengurus toko buku Palasari ini. Istilahnya wakil ketua Palasari. Saya kalau pendapat saya tentang buku ini udah 3 tahun yang lewat. Ini udah jatuh banget omsetnya. Semenjak COVID, pandemi kemarin itu kan kami buka tutup. Sampai sekarang belum normal juga pembelian. Bahkan mahasiswa udah masuk sekarang lagi libur mahasiswa kan. Yang sebelumnya kan mahasiswa masuk juga nggak ada. Itu terpengaruh dengan online. Kita orang menjual online kebanyakan di sini. Kalau yang datang ya agak gila sepi Palasari ini. Bapak sendiri menjual secara online nggak Pak? Ada. Tapi udah keseluruhnya menjual online, tapi ya rezeki kita dapat 3, 4. Lumayan se-Indonesia kan jual online buku semuanya. Kalau yang datang ya kayak gini sepinya. Palasari gayanya hidup. Udah mati enggak apa istilahnya itu kan ya dengan kebutuhan kami buka terus ya kalau rezeki kan ditentukan sama Allah kan mana tahu kan dari rezeki kita buka dengan Bismillah aja kita. Pak, kalau penurunan omset sendiri bisa sampai berapa Pak? 80% turunnya. 80%. Kalau boleh tahu biasanya dalam kondisi normal bisa dapat berapa Pak? Wah kalau saya Pak, alhamdulillah kalau pendapatan per harinya dapat 15 juta. 15 juta bahkan sampai 20 juta dalam sehari. Itu banyaknya menjual buku sekolah? Bukan, saya perguruan tinggi semua nih. Oh, perguruan tinggi. Nah, kalau sekolah itu harusnya udah ramai. Udah masuk semester 2. Tapi ternyata kosong juga. Tapi paling banyak buku apa yang dicari warga sekarang? Kalau sekarang nggak jelas buku apa yang dicari orang datang juga enggak. Tapi di online kan saya khususnya banyak bukunya hukum, ekonomi itu aja saya jual. Ada juga pelajaran, banyak buku agama, komputer. Udah ada yang sebelahnya khusus komputer, ini khusus pelajaran, buku agama. Jadi tidak ada juga pembelinya. Saya hukum semuanya. Oh, kalau perdagangan yang tutup adalah sekitar 20%. 20%. Jumlah keseluruhan asalnya berapa? Kalau jumlah kiosnya sekitar 280 kios. Sekarang yang ada berarti berapa banyak? 200-an? Sekitar 220 lah gitu. 220 yang masih bertahan ya? Bertahan. Dan bahkan ada yang mau dijual, itu banyak tutup mau dijual. Dan mungkin tidak sesuai dengan. Kalau untuk warga sendiri Pak nyari buku sekolah itu biasanya bulan-bulan apa ini Pak? Kalau sekarang kan untuk semester 2 tuh pelajaran SD SMP itu mulai dari Januari ini. Kalau untuk yang mahasiswa biasanya untuk pertengahan Februari sudah masuk mahasiswa. Ya mudah-mudahan dengan pertengahan Februari ini ada perkembangannya. Tapi saya lihat dari logika penjualan kita dari awal bulan Oktober masuk pertama udah mulai masuk tempat muka di kampus, ternyata juga nggak ada. Cuma 1 minggu kita bertahan dengan gini. Dengan modal banyak kita, tapi penjualan nggak ada. Jadi akhirnya kalau kita udah bangkrut, kita jual bukunya dengan harga yang miring lagi. Itu contohnya kita dapat dari 40%. Kalau kita pepet istilahnya itu jual langsung, itu paling orang jual setengahnya belinya. Itu pun kalau ada yang beli. Sulit kan? Itu mungkin di kampus-kampus orang sudah mulai dengan ibu, dengan laptopnya kan sudah ada semuanya di situ kan. Ya kayaknya untuk kedepannya untuk buku ini bikin surat kayaknya. Kami berharap, kami udah banyak diwawancara dengan TV, dibantu-bantu semuanya kayak gini kan. Kami berharap dengan itu, himbauan itu ataupun promosi-promosinya orang akan datang lagi. Itu yang berharap kami semua sebagai pengurus kan. Ya mudah-mudahan semester 2 nanti bulan pertengahan Februari kita lihat ada nggak? Pak, dari pedagang sendiri ada inovasi nggak Pak? Inovasi maksudnya? Ya mungkin ada kafe mungkin di sini atau gimana gitu? Oh enggak, belum ada. Kalau kita beralih ke situ, kita kan tidak ada. Basicnya tidak ada di situ. Kita lari ke kafe itu kan belajar lagi kita situ dengan biaya modal banyak lagi. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman buku
mulai saya dari tahun udah 30 tahun di buku ini. Ya kita hilangkan dengan cara begini itu susah lagi untuk Iya. mencari ke depannya. Pernah saya diajak untuk berbisnis dengan pembeda yang lain, akhirnya dengan imbas ekonomi itu yang susah. Sekarang apapun bisnisnya kayaknya kafe-kafe, makanan, kuliner yang bagus sekarang kelihatannya. Ya. Itu lari yang ke situ. Kalau kuliner makanan itu sebenarnya kan dicari orang. Orang mungkin lapar terus semua ke buku enggak. Coba lihat teman saya yang punya jualan pakaian yang di pasar baru ya jatuh juga semua. Ya. Hmm. Faktornya banyak ya, salah satunya adanya HP itu ya, teknologi. Jadi di sana ada e-book, ada macem-macem lah. Jadi secara tidak langsung orang kan tidak membeli buku, tapi dengan adanya e-book itu bisa ada PDF-nya, bisa di print langsung dia ada. Dan banyaklah macamnya yang sifatnya jadi orang tidak peduli dan kurang penting kayaknya buku itu karena udah ada di HP lah. Orang mau ilmu apa sekarang, mau ilmu masak, ilmu apa semua udah di HP. Dulu orang kalau mau belajar masak itu beli dulu bukunya. Caranya gimana? Kalau sekarang kan di YouTube udah ada bahannya ini, caranya begini, orang nggak perlu lagi beli buku mungkin ke sana. Jadi karena mungkin dampak teknologi ya, akhirnya yang pedagang buku kayak gini sekarang gitu. Nah seharusnya seperti apa Pak? Ya seharusnya mungkin ada kebijakan-kebijakan lah intinya dari pemerintah yang bisa mendukung supaya bagaimana siswa atau mahasiswa itu diwajibkan untuk membeli buku sehingga si pedagang buku itu tetap berjalan dan hidup. Walaupun di samping itu ada data lain yang ada dari Google, dari lain, cuman bukti bukunya ada gitu. Jadi bisa sekali-kali ada data yang hilang ya kita punya datanya. Itu mungkin. Iya, kasih Pak.